Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita melangkah di hari yang baru, mari sama-sama kita akan mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kembali kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami butuh firman-Mu yang akan mengarahkan setiap langkah kehidupan kami untuk kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Dan kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 18. Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-18, dan kita tidak akan membacakan semua ayat ini. Kita akan membaca mulai dari ayatnya 8. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di sekitar mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita lompat ayat 17 dan 18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Kelahiran Yesus dan Para Gembala. Sekali lagi, Kelahiran Yesus dan Para Gembala merupakan judul renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dunia harus tahu bahwa Yesus telah lahir sebagai juru selamat bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bagaimana supaya dunia ini bisa tahu bahwa Sang Juru Selamat itu telah lahir di dunia? Tentunya harus ada orang yang memberitahu. Tentunya harus ada yang memberitakan kabar tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Dan lewat kelahiran Yesus dan para gembala, saat ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan ingin memakai mulut kita untuk memberitakan kabar sukacita. Sekali lagi, yang pertama, bahwa Tuhan ingin memakai mulut kita untuk memberitakan kabar sukacita. Kita bisa melihat di dalam ayat 17 dan ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tuhan mengirim malaikatnya kepada para gembala. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita besar bahwa Yesus telah lahir, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir. Tentunya pada zaman itu ada begitu banyak gembala. Tetapi berita kelahiran Yesus ini hanya disampaikan, hanya diberitahukan oleh malaikat kepada sekelompok gembala yang ada di padang Efrata. Tuhan tidak menyuruh malaikatnya untuk memberitakan hal ini kepada seluruh gembala-gembala yang ada di dunia. Tuhan tidak menyuruh malaikatnya untuk memberitakan kabar ini kepada seluruh manusia yang ada di dunia dalam waktu yang bersamaan. Tetapi firman Allah berkata hanya kepada gembala-gembala yang ada di padang Efrata. Padahal kelahiran Yesus itu, berita sukacita itu ditujukan untuk seluruh bangsa. Mengapa Tuhan tidak perintahkan malaikatnya untuk memberitahukan kabar sukacita ini kepada seluruh umat manusia secara bersamaan? Apakah tidak bisa? Bisa tentunya. Tapi lewat hal ini kita mau belajar
Karena Tuhan ingin memakai mulut kita. Tuhan ingin memakai mulut para gembala-gembala pada saat itu, lidah bibir manusia, untuk membawa berita baik, untuk menyampaikan kabar sukacita. Bukan berita gosip, bukan omong kosong, bukan berita tentang kekurangan dan kejelekan orang lain yang harus disampaikan lewat lidah bibir para gembala, lewat lidah bibir kita. Berita ini diawali dari mulut para gembala, kemudian dari mulut ke mulut, ya. Tapi lewat peristiwa kelahiran Yesus dan para gembala, kita mau belajar bahwa Tuhan mau memakai agar mulut kita ini mempermuliakan Tuhan. Saat ini kita ada di bulan Desember, di mana kita sedang memperingati kelahiran Yesus Kristus. Biarlah ketika kita berjumpa dengan sesama kita, ketika kita berjumpa satu dengan lain, saat kita berkumpul, saat kita berkomunikasi, saat kita bercakap-cakap, ketika kita memperbincangkan sesuatu, biarlah isi dari percakapan kita adalah berita sukacita, bukan berita bohong, bukan berita gosip. Biarlah Natal mengubah cara kita bertutur kata. Pikir baik-baik, pertimbangkan baik-baik sebelum saya dan saudara bertutur kata. Sebelum kita bercerita, hendaklah hal-hal yang mempermuliakan Tuhan yang menjadi topik pembicaraan kita mulai hari-hari ini. Lewat kelahiran Yesus dan para gembala, kita belajar hal yang kedua, bahwa Tuhan mengangkat orang yang dianggap hina. Kita bisa membaca tadi dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan sebagai gembala pada waktu itu dianggap sebagai pekerjaan yang hina, dianggap sebagai pekerjaan yang tidak dipandang, tidak ada artinya, sehingga para gembala di mata masyarakat pada zaman itu tidak ada apa-apanya. Tetapi justru Tuhan memakai orang yang dianggap hina, orang yang tidak dipandang, untuk membawa berita baik, untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan tidak mengirim malaikatnya kepada pembesar-pembesar yang ada di istana, tidak juga kepada ahli-ahli Taurat, tapi justru kepada para gembala. Jika hari-hari ini ada orang-orang yang tidak menganggap saya dan saudara, memandang kita sebelah mata dengan berbagai macam alasan, jangan kecil hati. Ada Tuhan yang berpihak kepada saya dan saudara. Orang-orang biasa, orang-orang rendahan, asalkan saya dan saudara mau belajar hidup benar di hadapannya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan di hari-hari ini kami mau belajar Tuhan. Ketika kami bercakap-cakap, ketika kami berbincang-bincang, yang menjadi topik pembicaraan kami adalah kabar sukacita, kabar-kabar, berita-berita yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kami menyadari bahwa Tuhan mengangkat orang yang hina. Tuhan berpihak kepada kami, orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak dianggap, asal kami mau hidup sungguh di hadapan-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh Engkau Allah yang memegang tangan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di dalam jalan-jalan-Mu. Berkati umat-umat-Mu di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Berkati iman percaya umat-umat-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kami terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.